ditemani juga oleh YouTuber. Tadi ada apa, agenda-agenda yang memang sebagai agenda, kesyukuran kita bahwa satu kita akan menghadapi, hari besar yaitu 17 Agustus gitu ya. Nah, malam ini di jam 11 malam ini tadi saya dapat info dinginnya di sini ini sudah 17 derajat luar biasa. Jadi tapi semangat teman-teman YouTuber tetap membara, menyala karena ini adalah apa namanya momentum kita untuk bertemu dan menyapa netizen karena sudah lama memang kami tidak kita jarang ketemu dan melakukan apa namanya sharing-sharing seperti ini. Yang ada kami hanya mendapat laporan bahwa ada satu channel yang membicarakan tentang kasus Subang dari versi yang berbeda gitu ya, dari versinya para tersangka dan terdakwa. Jadi ya kesempatan ini kita gunakan untuk bisa saling sharing dan silaturahmi. Kita juga mungkin akan meluruskan meluruskan berita-berita yang selama ini tersebar lah. Dan alhamdulillah malam ini masih siaga juga. Saya ditemani oleh Bang Ahid dan Bang Irwanda beserta Bang Rendo yang teman-teman lain sudah istirahat. Yang pertama terkait dengan pertanyaan Kang Yahya, ini mewakili netizen. Kira-kira berapa vonis Abi kurang lebih gitu ya? Ya, boleh. Nah, terkait vonis memang ini adalah kewenangan mutlak di tangan majelis hakim yang memeriksa, tetapi bolehlah kita berasumsi, tetapi ini bukan bukan menyimpulkan sesuatu, hanya kita berasumsi, kita sharing dan lain-lain. Kalau kita melihat proses dari persidangan Abi, ya kami meyakini bahwa sudah sangat jelas keterkaitan Abi di sini sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap kedua almarhumah. Itu terbukti dalam persidangan, dari persidangan Pak Yosep, persidangan Danu, dan sekarang di persidangannya Abi. Artinya menurut kami dugaan bahwa terdakwa ini adalah bagian dari pelaku itu sudah sangat jelas, sangat terang di pengadilan kemarin ya yang sudah berjalan. Kita juga lihat banyak bukti yang mengarah, banyak saksi yang melihat bahkan keberadaan Abi di jam-jam krusial. Eh, Disesuaikan lagi dengan kesaksian Ramdhanu yang secara utuh bisa menceritakan sesuai juga dengan rekonstruksi itu keterlibatan Abi, perannya Abi dalam proses melakukan pembunuhan. Sehingga dengan keyakinan ini, kalau kita berasumsi lagi-lagi dengan tuntutan seumur hidup, ya kemungkinan majelis hakim akan memutuskan eh, di antara 20 tahun atau di atas 10 tahun. Ini menurut pandangan kami gitu ya. Tapi ini hanya asumsi, kita bukan menyimpulkan, kita juga bukan memvonis karena memang hak untuk memutuskan itu adalah di sejatinya sewenang-wenangnya adalah kewenangan dari majelis hakim yang memeriksa. Gitu Bang Yahya. Siap. Baik, saya masuk ke pertanyaan netizen, Bang, yang Ya, akan saya wakilkan. Yang pertama adalah terkait, misalkan ketika pihaknya, Pak Yosep, kemudian Abi, ya, Arigi dan sebagainya itu kan seringkali menuduh di dalam, media sosial tertentu, ya, yang tuduhannya itu adalah ditujukan kepada, Polda Jabar, kemudian ATS termasuk di dalamnya, terkait adanya kerjasama dalam rangka mentersangkakan ya, daripada IMA itu. ya, Dan kemudian membuat seakan bahasanya itu mengarah membuat skenario
agar orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Ya, Nah, bagaimana, Abang menanggapi itu? ya, teman-teman, kami juga sudah mendengar gitu ya, dari masukan dari teman-teman netizen, masyarakat, ada yang WA kami, WA Bang Ahit, Bang Irwanda, Bang Rendo, dan teman-teman lain terkait banyaknya eh, kalimat-kalimat yang diucapkan pengacara terdakwa ini terkait proses yang sedang dijalankan oleh PH tersebut gitu ya. Lagi-lagi kita di sini adalah hidup di negara Indonesia yang sudah jelas Indonesia ini adalah negara yang aturan hukumnya jelas, undang-undangnya jelas, apalagi di kepemimpinan Bapak Prabowo saat ini penegakan hukum ini menjadi satu hal yang dianggap sangat penting dan menjadi program beliau yang menurut saya unggulan gitu ya. Kita bisa lihat banyak sekali prestasi-prestasi beliau walaupun posisi pemerintahan beliau belum sampai 1 tahun. Artinya kalau dari Presiden Prabowo sudah menguatkan tentang penegakan hukum, maka sejatinya penegakan hukum sampai ke bawah itu pasti juga akan dirapikan semua, akan di akan di eh, tegakkan semua gitu loh. Nah, tentang tuduhan-tuduhan bahwa kami bekerja sama dengan Polda Jabar membuat skenario, menurut saya ini tuduhan yang satu tidak mencerminkan bahwa kalimat ini keluar dari seorang pengacara yang notabene adalah penegak hukum yang seharusnya dia paham sekali proses mekanisme penegakan hukum di Indonesia gitu loh. Jadi dan teman-teman harus paham bahwa PH ini membela terdakwa. Apapun cerita, diakui atau tidak diakui bahwa PH ini membela tersangka atau terdakwa pelaku pembunuhan. Sudah terbukti 2 terdakwa sudah divonis dan sekarang menjalani hukuman. Dan kepentingan kita di sini itu sama sekali tidak ada dalam hal proses pembunuhan atau dalam hal cerita ini. Kita tidak mengenal siapa Yosep sebelumnya. Kita tidak mengenal siapa Mimin, siapa Abi, siapa Rigi, siapa Ramdhanu sebelumnya. Jadi lucu kalau mereka mengeluarkan asumsi bahwa kami bekerja sama gitu loh. Sedangkan di kepolisian semua sudah ada prosesnya. Ketika seseorang itu diperiksa, tiba-tiba Ramdhanu mengajukan diri untuk mengakui semua perbuatannya, untuk menyerahkan diri kepada kepolisian dan itu berproses melalui berita acara, pemeriksaan sampai pagi. Setelah itu baru ketika polisi sudah gelar dan menyatakan ini masuk di akal pernyataan Danu, baru polisi melangkah selanjutnya gitu loh. Jadi tidak masuk akal ketika dinilai kami bekerja sama dengan kepolisian untuk merangkai semua ini. Seluruhnya sudah diperiksa di pengadilan. Teman-teman YouTuber hadir di pengadilan pada saat pemeriksaan Pak Yosep sebagai dalang dari pelaku pembunuhan di sini dan teman-teman hadir pada saat Ramdhanu diperiksa. Jadi menurut saya eh, pernyataan tersebut pernyataan yang tidak lazim sebagai pengacara bisa menyampaikan hal seperti itu gitu loh. Tetapi apapun itu terserah itu keyakinan dia gitu ya. Dan kita tidak perlu terpancing terlalu dalam karena masyarakat sudah pintar Bang Yahya. Siap. Bisa menilai, bisa menganalisa dan bisa menyimpulkan sendiri. Bahkan kalau saya terkadang melihat mereka
apa, YouTube-nya gitu ya, kan YouTube-nya hanya di situ-situ terus tuh. Iya. Kalau nggak salah YouTube channel siapa gitu ya. Mhm. Nah, habis itu besoknya atau beda jam saya melihat live-nya Kisodo Mhm. dari, apa, penyampaian netizen di YouTube-nya Kisodo itu semua sudah bisa menjawab. Jadi saya lihat, memang kita akan terlihat jauh lebih bodoh ketika kita meresponnya dengan terlalu berlebihan, gitu Ki. Jadi intinya Bang Yahya, Mhm. masyarakat bisa menilai, teman-teman bisa menilai kalau semua ini skenario kami, pertanyaannya adalah semua itu buat apa? Ya. Kepentingannya apa? Toh Danu di dalam, Danu itu di penjara, kecuali kita berskenario jahat untuk semata-mata memenjarakan mereka, tetapi Danu di luar happy-happy, ya kan? Di luar bisa hidup bebas. Nah, atau ada kepentingan lain, misalnya Danu mau menguasai yayasan, Mhm. atau mau menguasai mobil, atau mau menguasai rumah. Tapi kan semua itu tidak tidak benar dan tidak terbukti gitu loh. Jadi maksud saya hal seperti ini kalau saya menyimpulkan bahwa ya ini asumsi yang menurut saya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak mendasar gitu Bang ya. Nah, saya, melanjutkan tadi dengan sikap yang berlebihan tadi, Bang, ya, Ya. bahwa memang, ini juga netizen banyak yang bilang bahwa pihaknya YMA itu seringkali ketika ada sesuatu yang tidak sepaham dengan mereka, maka ada sebuah intimidasi, ada sebuah ancaman, misalkan ketika misalkan mereka mau melaporkan jaksa salah satunya. Ya. Kemudian mereka juga mau melaporkan YouTuber, mereka juga bahkan melaporkan netizen Hmm. yang pemikirannya adalah tidak sepaham dengan mereka. Artinya kan melanjutkan dari pernyataan, berlebihan tadi. Bagaimana ketika ini kemudian menjadi, apa ya, bagi kita semua itu, kok intervensinya begitu, kok Ya. intimidasinya begitu, Ya. kok ancamannya begitu. Bagaimana, dari sisi, Bang Tovan dan dikorelasikan dengan hukumnya, bagaimana, Bang? Ya, seharusnya seorang PH atau penasihat hukum atau pengacara dalam situasi seperti ini ya, artinya gini, klien dia ini dituduhkan sebagai pelaku pembunuhan. Ini bukan hal yang sederhana, Bang Yahya. Siap. Sehingga seharusnya ketika kita dituduhkan sebagai pembunuh, sebagai orang yang tertuduh, pembelaannya tuh yang seharusnya yang ada dalam bayangan kami ya, itu Heeh. pembelaannya itu harus berlipat-lipat, harus maksimal agar bisa menunjukkan kepada majelis hakim, agar bisa menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa dia bukan pelaku, Mhm. gitu loh. Itu dari yang tertuduh. Mhm. Nah, pengacara yang membela itu seharusnya melakukan pembelaan itu yang luar biasa. Bagaimana caranya dia bisa membuktikan di pengadilan bahwa dakwaan yang didakwa jaksa kepada kliennya itu tidak terbukti. Bukan hanya eh, bukan hanya membantah kalimat-kalimat dakwaan jaksa dengan dengan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang menguatkan gitu loh. Jadi ya lagi-lagi Bang Yahya, Siap. masing-masing advokat itu pasti punya cara sendiri ya dalam membela. Hanya kadang-kadang kami prihatin. Ini kliennya dituduh atau diduga melakukan pembunuhan. Tidak main-main. Ancaman hukumannya maksimal Iya. gitu loh. Sehingga ya mohon maaf, walaupun kami tidak akan mungkin jadi pengacaranya MAA gitu ya, tetapi kita coba membayangkan apabila kita di posisi PH-nya sekarang, kerja keras kita tuh akan bertubi-tubi double-double berlipat-lipat karena bagaimana cara kita membuktikan bahwa klien kita ini tidak bersalah.
Tetapi itu juga harus dikuatkan dengan klien kita kalau memang dia benar-benar tidak bersalah gitu loh. Artinya seperti kita misalnya punya pegang perkara penyerobotan tanah. Ya. Selalu kami kedepankan ketika Anda memang benar-benar merasa memiliki tanah, Anda harus berjuang di garda terdepan. Gunanya apa? Untuk membuktikan, meyakinkan bahwa Anda ini adalah pemilik. Mhm. Tapi kalau Anda diam, tidak ada respon apa-apa, hanya mengikuti jalannya sidang, ya sekarang logika kita berpikir dengan adanya saksi yang dihadirkan jaksa, dengan adanya bukti-bukti, menurut teman-teman hakim akan seperti apa kan gitu. Mhm. Kalau pandangan kami ya jelas hakim akan semakin yakin Oh iya. bahwa apa yang didakwakan, apa yang dituntut jaksa ya benar gitu loh. Karena didukung oleh fakta persidangan. Nah, ini yang menurut saya apa namanya? eh, dan tidak perlu hal seperti ini hanya dibahas dalam satu apa istilahnya itu? Media sosial gitu loh. Kalau kami teman-teman boleh dicek ya. Pada saat kami menjalankan persidangan Danu kemarin, kami sama sekali tidak pernah live TikTok dan lain-lain. Yang ada kami fokus bagaimana caranya menyiapkan materi sidang yang terbaik gitu loh. Didukung sama klien kami yang juga berjuang untuk mempertahankan apa yang dia lihat langsung, apa yang dia alami langsung gitu loh. Pada saat apa pledoi misalnya gitu. Wah, kami mempersiapkannya dengan luar biasa. Pada saat replik, ya kita mempersiapkan dengan luar biasa. Jangankan materi, cara kita apa apa namanya itu bundle print menyiapkan itu dengan kemasan yang bagus, semua yang bagus. Jadi itu adalah tampilan satu kantor hukum gitu. Itu adalah karakter gitu loh. Yang selama ini selalu kami bangun, kami usahakan, kami berusaha berjuang untuk selalu untuk jadi yang terbaik lah gitu loh. Sehingga klien yang kita bela itu dengan dia sendiri berjuang, klien yang kita bela juga nyaman. Nasibnya yang kita perjuangkan ada pandangan. Tapi kalau ini yang dibela di persidangan juga diam, yang membela juga menurut kami ya begitu saja. Tetapi kencangnya hanya di medsos. Semua difitnah, semua di mana itu? Di waduh, sampai mohon maaf ini. Saya ke DPR saja fitnahnya luar biasa. Lucu. Sampai ada yang bilang saya ke DPR mengkondisikan agar Abi ditangkap. Iya iya. Luar biasa. Saya sendiri Masya Allah banget. Gitu ya. Iya iya. Sakti sekali saya gitu loh. Padahal saya bukan siapa-siapa. Dan proses hukum Abi ini berkelanjutan. Dari proses Pak Yosep, Ramdhanu, lalu berkembang. Itu pandangan kita gitu loh. Jadi itu Bang Yahya. Banyak banyak hal memang yang disampaikan di channel medsosnya itu. Tetapi buat kami ya kadang-kadang kami nanggapinya juga dengan kalau Bang Ahid sampai geli-geli gitu. Siap. Kalau saya sih enggak sih, saya senyum aja gitu. Mungkin Bang Ahid mau nambahin? Hah? Silakan, Bang Ahid. Ya, terima kasih Pak Tovan. Jadi memang itu tadi gimana ya? Saya juga, aduh, gini loh maksud saya. Lawyer itu kan punya tugas. Salah satunya adalah membela kliennya ya. Bagaimanapun juga mati-matian kita dalam membela klien gitu ya. Fokus membela klien gitu. Segala daya dan upaya harus kita kerahkan.
kalau dalam konteks penegakan hukum, kita itu harus maksimal. Misalnya konteksnya adalah litigasi, persidangan gitu ya. Nah, itu mati-matian sekali kita berjuang di ruang persidangan. Nah, keluar luar persidangan, ya sudah santai aja kita ngopi-ngopi aja. Podcast kadang-kadang begitu. Itu pun podcast yang kita bahas membahas materi hukum gitu loh, bukan gibah. Ya, sekali lagi bukan gibah, tapi materi hukum yang kita bahas. Jadi urgensinya apa? Ketika kita bahas, kita podcast, kita bahas materi hukum, memberi pencerahan, memberi pencerdasan kepada masyarakat tentang proses hukum yang terjadi pada kasus pembunuhan Subang, gitu loh. Jadi jangan melebar kemana-mana. Ini ngomongin apalah, ini ngomongin apalah, sampai nyerang pengacara sebelah lah, pengacara inilah, sebelumnya lah. Kita jadi ya dibilang Bang Topan, geli juga kita, gitu loh. Maksud saya fokus saja membela gitu kan. Kualitas pengacara itu terlihat dari proses pembelaan dan hasil pembelaan kan begitu. Nah, selama ini misalnya apa yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum mereka begitu ya. Proses hukum apakah sudah berhasil, maksimal sudah dilaksanakan, terdakwa yang dia bela bebas atau ringan hukumannya, apakah itu sudah terjadi, gitu ya. Kan bagaimanapun juga lawyer itu kan kita tidak memungkiri bahwa hasil dari proses pembelaan itu yang kita inginkan. Tolak ukur keberhasilan salah satunya adalah selain proses adalah hasil dari hukuman itu sendiri, hasil dari vonis majelis gitu loh. Kalau vonisnya bagus kan berarti bagus ya, artinya ringan ataupun bebas. Itu kan catatan tersendiri buat klien, buat pengacara. Namanya akan jadi harum, dia berhasil dalam pembelaan gitu ya. Nah, kalau hukumannya tinggi, maksimal gitu atau di bawah maksimal sedikit, nah ini kan bisa dikatakan bahwa ini belum berhasil gitu loh. Nah, maksud saya lebih baik, saran saya energinya digunakan untuk fokus membela kliennya gitu loh. Jangan menyerang sana sini, menyerang pengacara orang, terus kemudian menyerang netizen, mengancam, mengintimidasi lewat medsos. Nah, ini saya pikir kurang bijak yang seperti ini ya. Orang juga yang awalnya mungkin ya simpati akhirnya menjadi antipati gitu ya. Karena itu tadi masyarakat ini perlu diberikan pencerahan. Masyarakat ini perlu diberikan kecerdasan. Jangan diancam-ancam. Ini udah eranya sudah beda gitu ya. Ini sedikit mau dilaporin, ini sedikit mau dilaporin, beda sedikit mau dilaporin begitu ya. Nah, hak warga negara kan jadi ini kayak semacam apa ya? Kayak semacam orang yang punya power berlebih begitu ya. Kalau punya power berlebih, saran saya salurkan sesuai dengan porsinya. Kalau dia lawyer, ya gunakan power lebihnya itu untuk pembelaan yang maksimal terhadap kliennya begitu. Saya pikir begitu dari saya. Nah, masih sedikit keterkaitan ya Bang ya terkait itu. Bahwa kan tadi ada intimidasi, ancaman. Polda juga misalkan seakan-akan dijustifikasi seperti itu. Kemudian ATS dan tim juga termasuk tadi kan banyak bercerita terkait itu. YouTuber, netizen bahkan ketika misalkan ancaman, intervensi, justifikasi dan sebagainya secara berlebihan, apakah ini juga bisa diupayahukumkan kira-kira gitu ya? Ya. Jadi sebenarnya kita malah ingin menyampaikan ya bahwa ketika dia menilai bahwa proses atau klien yang dia pegang ini itu adalah produk dari manipulasi mungkin atau produk dari kerjasama antara kami dengan Polda dan lain-lain, ya sebenarnya nggak perlu ngomong di medsos, laporkan saja gitu loh. Oh iya iya. Saya kalau jadi dia dan saya melihat potensi itu ada, saya nggak ngomong di medsos. Kita langsung datang ke instansi yang memang berwenang untuk menyelidiki terkait dugaan-dugaan kita ini gitu loh. Kita bisa ke Propam, kita bisa kemana-mana kan gitu, Irwasum gitu loh. Tapi kalau
ngomongnya di medsos, habis itu yang apa namanya, ngomongnya di medsos gitu ya. Terus habis itu selesai ngomong di medsos, nggak ada tindakan selanjutnya, buat apa? Laporkanlah. Oh, ternyata yang membuat Abi ditangkap ini adalah ATS. Karena ATS datang ke DPR, laporkan dong. Iya, iya. Ketika kalau kita, Bang Yahya, Siap. saya sudah bilang sama kawan-kawan, ketika bobot itu memang menurut kami layak untuk kita mainkan, layak untuk kita proses, kami akan proses. Tapi ketika bobot itu tidak layak gitu ya, untuk kita tanggapi, jangankan kita tanggapi tidak layak. Buat apa? Satu, lebih baik kita jalankan kerjaan kita yang alhamdulillah Allah banyak kasih kita kerjaan kan gitu, ketimbang kita harus ofensif untuk sesuatu yang menurut kami energi kita habis, waktu kita habis dan tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau menurut dia, apalagi sampai 1000%, ya bener nggak sih? 1 triliun %. Nah, laporkan gitu loh. Siapa polisinya? Misalnya polisinya si A yang dinilai, laporkan gitu loh. Jadi akan ada dampak dalam dalam pekerjaan yang dia lakukan ini kepada kliennya gitu loh. Kan harus ada tujuannya dong. Wah, ini ada skenario, laporkan agar Abi mungkin bisa bebas kan gitu. Ini Prapit dilakukan. Sudah di split-split, tetap juga ditolak. Nanti jangan-jangan dituduh lagi kami yang ini gitu kan. Kita nggak pernah ikut sidang, kena imbasnya pula gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya tidak perlu kami yang melaporkan, malah kami menunggu. Kalau kita itu untuk case ini ya Bang ya, kami sudah sampaikan. Ketika kita disenggol, kita fight. Tapi selama menurut kami senggolannya itu hanya berupa Gimik. dia atau cuitan di medsos, ya sudah, itu buat konsumsi dia. Dan ini kan konten kreatif gitu. Artinya kami juga sadar bahwa pasti medsos ini juga butuh income untuk hasil kreativitasnya dia. Kita anggap itu kreativitas saja lah gitu loh. Karena buat apa kita tanggapi berlebih gitu. Mungkin Bang Irwanda ada yang mau tambahin? Apa pertanyaan selanjutnya? Saya kira kebiasaan dari dunia lawyer itu kan selalu mencari celah atas bagaimana untuk meringankan kesalahan klien ya. Tapi tidak juga menyerang gitu saksi yang memberatkan kliennya gitu kan. Harusnya pengacara itu melakukan pembuktian terbalik gitu. Apa yang dibuktikan oleh kejaksaan, harusnya dia juga bisa membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah, bukan menyerang saksi-saksi yang memberatkan, apalagi penasehat hukumnya kan, kurang lebih begitu. Jadi selama hampir 2 tahun kemarin itu fakta kan sudah jelas, sudah menggambarkan bahwa memang pelakunya jelas ya kan, siapa yang melakukan tindak pembunuhan itu. Dan saya kira karena berdasarkan fakta-fakta yang sudah terungkap, saksi yang jelas, bagaimana pembunuhan berencana yang dilakukan, saya kira sudah selayaknya memang diberikan vonis maksimal gitu untuk para terdakwa ini. Mungkin seperti itu, Bang. Ya. Baik, terima kasih ini untuk tahap pertama barangkali Bang, karena masih banyak. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, barangkali teman-teman terlebih dahulu, silakan. Ya, ini kita ingin bertanya dan tentunya pertanyaan ini juga sebagian ya dari pemerhati kasus Subang nih harus saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jadi yang ingin kita tanyakan dalam hal ini tentunya kita ketahui bersama bahwa pihak kepolisian
dalam menetapkan tersangka itu memerlukan 2 alat bukti ya. Dan tentunya ada istilah harus ada persesuaian. Nah, kalau berbicara terkait alat bukti kan tentunya merujuk kepada KUHP 184 terkait alat bukti yang sah, yang dimana dikatakan di sana ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Nah, di dalam kasus Subang ini kan Bang, kita semua ketahui bahwa 2 orang sudah bisa dikatakan divonis di persidangan pertama, dan besok tanggal 25 juga untuk Abi Aulia akan divonis oleh majelis hakim. Dan ada 2 juga yang saat ini sudah status tersangka tetapi memang belum P21. Nah, ada kabar dari persidangan yang sudah dilakukan tentunya dari banyak saksi, ada kabar memang saat ini memang belum ada saksi yang tentunya melihat keberadaan 2 tersangka terutama untuk Mimin dan Arigi. Nah, berbicara terkait persesuaian, apakah mungkin setelah melihat fakta persidangan, dari persidangan pertama terdakwa Yosef Hidayah, persidangan kedua M. Ramdhanu, persidangan ketiga sekarang itu Abi Aulia, apakah mungkin apabila di dalam persidangan tersebut, dalam hal ini jaksa penuntut umum melihat petunjuk dan juga mungkin dalam hal ini alat bukti surat dan juga keterangan saksi yang dalam hal ini Danu sebagai justice kolaborator, sehingga dalam hal ini jaksa penuntut umum memiliki keyakinan untuk segera mem-P21kan 2 tersangka yang saat ini masih belum P21. Demikian, Bang. Nah, ini kalau YouTuber yang lurus-lurus, nah pertanyaannya tuh bagus-bagus. Ya. Silakan Bang Ahmed. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Kang Heri. Itu lawyer yang nanya, Hep. Oh iya, ini lawyer yang nanya. Makanya nyebut pasal juga begitu. Jadi pertanyaan apakah dimungkinkan setelah sekian banyak proses hukum yang telah dilalui ini dilakukan P21 terhadap 2 tersangka tadi ya, 2 tersangka berikutnya ya. Iya. Nah, saya kira sangat beralasan sekali ya, sangat beralasan sekali untuk segera dilakukan tahap P21 terhadap 2 tersangka lain yang saat ini belum dilimpahkan ke kejaksaan gitu ya. Nah, harusnya jaksa penuntut umum paham sekali bahwa ini proses kan sudah terjadi sekian lama begitu ya. Artinya proses menggantung ini kan sudah sekian lama. Ada tahapan-tahapan memang yang secara hukum ini sudah dilalui sebetulnya oleh jaksa penuntut umum dalam menetapkan orang sebagai tersangka begitu. Penetapan orang sebagai tersangka ini kan tentunya tadi yang Kang Heri sampaikan adalah minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi, kan begitu. Nah, penetapan tersangka ini kan sudah dilakukan begitu ya. Nah, pertanyaan kita juga kan menunggu apa lagi begitu ya. 1 sudah diproses, sudah disidangkan dan sebentar lagi putusan, yang 2 sudah putusan yang sifatnya inkrah gitu. Nah, kelima tersangka dan terdakwa serta terpidana ini ya sama-sama dijerat dengan pasal 55 turut serta ya. Pasal 55 turut serta artinya apa? Mensyaratkan bahwa masing-masing pihak punya peran dalam terlaksananya proses tindak pidana. Nah, ketika itu sudah terpenuhi gitu ya, unsur-unsur maupun saksi-saksi, fakta-fakta hukumnya sudah terpenuhi, harusnya rekan jaksa penuntut umum dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi Jabar begitu, Jawa Barat, harusnya segera untuk memproses P21kan terhadap kedua tersangka yang belum dipersidangkan gitu, belum dilimpahkan ke kejaksaan gitu loh. Nah, tadi yang saya sampaikan pasal 55 ini kan mensertakan peran dari para pelaku ini turut serta dalam melaksanakan tindak pidana ini gitu ya. Nah, 2 orang sudah diputus, 1 orang sebentar lagi putusan. Nah, ini harusnya sudah, kalau kami melihat sudah sangat kuat sekali. Karena apa? Yaitu tadi kausalitas tindak pidana yang terjadi
dalam tindak pidana pembunuhan Subang ini mensyaratkan pasal 55 itu adalah turut sertanya masing-masing pihak dalam proses terjadinya tindak pidana itu tadi, gitu ya. Nah, apalagi dua sudah inkrah gitu ya. Dua inkrah ini menunjuk dua tersangka ini yang sedang belum P21 gitu loh. Kecuali kedua terpidana ini yang belum inkrah tidak mensyaratkan atau tidak melibatkan kedua tersangka ini, yaitu oke, tidak masalah, berarti memang tidak ada bukti gitu loh. Tapi kan ini kedua terpidana ini kan menunjuk ya, mensyaratkan atau memberikan pemahaman bahwa kita diberikan pemahaman bahwa mereka ini adalah bagian dari pelaku tindak pidana kedua tersangka ini gitu loh. Jadi memang sudah tidak ada alasan lagi jaksa penuntut umum untuk tidak segera memproses P21 dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan terhadap dua tersangka ini. Begitu Kang Heri. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Ini terkait upaya hukum ya, yang tentunya dilakukan oleh seorang pengacara dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya yang tentunya sedang menjalani proses di pengadilan ini. Yang ingin kita tanyakan kan, kalau kita biasanya ini Bang ya, kita melihat yang pertama mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, baik itu kepada saksi yang dihadirkan di dalam persidangan, baik pertanyaan juga dalam hal ini kepada jaksa penuntut umum mungkin ya, begitu kan. Nah, yang ingin kita tanyakan, kita melihat nih terkait upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum Abi Aulia nih saat ini. Saya melihat justru tidak ada hal yang tentunya kita bisa tangkap terkait melakukan pembelaannya, apakah memang itu pertanyaan yang diberikan kepada saksi atau pertanyaan, sekali lagi mungkin saya sedikit koreksi tadi, kepada ahli, dan juga mungkin apa yang disampaikannya di dalam duplik misalkan, atau di dalam pledoi misalkan, seperti itu. Jadi justru banyak hal-hal yang berbicara terkait kejanggalan, tetapi memang tidak ada hal yang ditunjukkan di pengadilan ini untuk bagaimana dalam hal ini meyakinkan majelis hakim sesuai dengan apa yang tadi Abang sampaikan begitu. Nah, tetapi justru tadi juga sudah dibahas. Kita melihat lebih banyak hal-hal yang disampaikan di sini dikatakan di luar persidangan. Taruhlah kita sebut saja maaf. Nah, bagaimana tanggapan yang tegas terkait hal ini dari Bang Ahid? Saya khawatir nih, dalam hal ini sebagai calon, dalam hal ini pengacara juga ya, barangkali saya khawatir ada pihak yang saya tidak hafal begitu dalam melakukan pembelaan terhadap klien ini, jangan-jangan ada harus banyak berbicara di komal-komal begitu Pak Ahid. Silakan Pak Ahid. Ya, itu tadi saya bilang, membela klien dalam konteks litigasi. Sekarang ini kan litigasi di persidangan. Itu harus di persidangan, bukan gibah di komal gitu ya. Kalau gibah di komal, itu semua orang juga bisa begitu. Menunjukkan seorang lawyer itu punya kualitas dan kredibilitas adalah bahwa ketika dia dapat melakukan pembelaan secara maksimal terhadap kliennya pada saat proses persidangan begitu. Masalah hasilnya seperti apa, yang penting effort itu yang dilihat begitu. Nah, kemudian ternyata pembelaannya berhasil, itu nilai poin plus gitu ya. Nah, maksud saya bahwa marilah kita sama-sama memberikan pembelajaran, pemahaman kepada masyarakat bahwa ada tahapan-tahapan, ada proses-proses yang memang sudah diatur oleh KUHAP begitu. Nah, proses itu yang harus kita jalankan. Jangan proses-proses yang memang tidak sesuai dengan KUHAP gitu loh. Misalnya itu tadi Kang Heri sampaikan bahwa bela klien itu ya di persidangan. Kalau ini proses sudah nyampe persidangan. Kalau bela klien di komal itu ya nggak ada di aturan di KUHAP-nya begitu loh. Malah saya tergelitik gitu, apakah memang harus kita uji materialkan begitu ya untuk supaya nanti KUHAP-nya yang baru ini mengakomodir masalah itu tadi bela klien di komal gitu. Jadi saran saya untuk kuasa hukumnya si Abi, maksimalkan kesempatan yang ada, maksimalkan potensi yang ada
untuk membela Abi. Kalau memang Abi tidak salah, apapun itu hasilnya, kalaupun dia bebas, ya itu kan berarti memang fakta hukumnya memang terjadi seperti itu. Nah, kalau Abi memang dinyatakan sebagai orang yang bersalah, ya masih ada upaya banding dan kasasi, bahkan PK jika perlu begitu. Jangan sampai difitnah lagi. jangan sampai nanti Kita dipikir ATS lagi. ATS lagi nanti begitu. Jadi itulah maksud saya masukannya untuk fokus saja untuk membela kliennya dalam konteks yang sudah diberikan oleh undang-undang gitu. Oke. Sebelum lanjut biar ini mungkin Mas Sodo juga sudah dari tadi udah ini terus nih. Aduh, iya nih. Mohon izin. Oh iya, siap. Saya udah nggak sabar ini. Penonton saya juga mungkin sudah nggak sabar ini saya untuk bertanya. Karena saya yang kemarin nih saya terus yang yang diserang nih oleh pihak sebelah ya. Karena menurut saya hal-hal yang disampaikan oleh pihak terdakwa atau kuasa hukum terdakwa itu seperti dongeng, mohon izin Pak Ketua. Jadi saya ingin meluruskan bahwa itu, hayo bangun dari dongengnya gitu. Nah, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ates dengan tim, tadi sudah mewakili semua pertanyaan saya juga udah ditanyakan oleh teman-teman, bahwa pihak terdakwa atau PH dari terdakwa itu mempunyai penemuan baru dalam kasus Subang. Jadi dalam kasus Subang itu ternyata ada pelaku sebenarnya di luar YMAA, di luar sesuatu yang kita lihat dalam fakta persidangan. Jadi ada pelaku lain yang katanya ini memang bersembunyi setelah sekian lama dan mengatur strategi ini. Termasuk juga mereka pernah menyebutkan pernah melakukan kerjasama dengan kuasa hukumnya Ramdhanu katanya. Dalam kaitannya Ramdhanu itu menyerahkan diri itu semua adalah hasil rekayasa dari tersangka utama dan sebenarnya. Nah, menurut histori Pak ATS masuk ke dalam kasus Subang, apakah betul ada unsur-unsur ke arah situ bahwa ternyata ada pelaku lain yang masih bebas di luaran sana? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, kalau untuk pelaku utama yang melakukan pembunuhan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kami meyakini bahwa pelaku ini yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu Pak Yosep, Ramdhanu, Abi, Arigi, dan Mimin, gitu ya. Tetapi memang dari awal kami menganalisa dari awal juga, mungkin teman-teman YouTuber masih ingat, sejak awal kami sudah mencurigai bahwa ini ada obstruction of justice yang dilakukan oleh oknum-oknum. Tetapi jangan salah paham ini, oknum-oknum ini melakukan obstruction of justice guna melindungi pelaku, gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik bahwa ini ada obstruction of justice kerjasama sama ATS lagi nanti atas, bukan begitu. Tetapi pelaku-pelaku yang merintangi ini adalah bagian dari skenario pelaku utama dalam menutupi atau merintangi agar kasus ini tidak bisa diungkap. Nah, kalau bicara ada kemungkinan pelaku-pelaku lain dalam tanda kutip ya, yang ikut merintangi, yang ikut membuat menghapus bukti-bukti, sidik jari, atau membuat skenario seakan-akan ini pelakunya bukan mereka, yaitu mungkin buktinya sudah ada seperti siapa itu Karyono ya, dan lain-lain misalnya gitu kan. Nah, terlepas penanganan OOJ ini seperti apa, sekali lagi kami sampaikan ini bukan wewenang kita kan gitu kan. Terus ada juga nih, misalnya yayasan. Yayasan ini menurut kami itu adalah benang merah atau cikal bakal terjadinya pembunuhan ini gitu loh. Karena harta ini menjadi acuan sampai terjadinya pembunuhan ini. Jadi yang seperti itu akan ada tersangkanya juga nanti. Seperti contoh ada Pak Dedi kalau nggak salah. Pada saat itu dia adalah bendahara dan dia yang mencairkan juga
ikut mencairkan juga dana bos yang fiktif itu setelah terjadinya pembunuhan. Bayangkan, dalam situasi status quo, karena dalam masa penyelidikan atau penyidikan, pihak instansi yang berwenang dicairkan pula dana bos ini. Nah, tersangka-tersangka seperti itulah kemungkinan yang ada. Tetapi kalau pelaku utamanya, ini kita bukan berasumsi menganalisa di medsos nih. Tapi kita barang ini sudah diperiksa di pengadilan gitu loh. Nah sekarang kalau kita tidak percaya hasil pemeriksaan di pengadilan, lalu untuk menegakkan atau membela hak klien kita ini percaya sama siapa lagi gitu loh. Yang ada seperti yang Bang Ahid tadi bilang, usaha maksimal dalam melakukan pembelaan klien gitu. Kalau memang meyakini bahwa kliennya adalah bukan pelaku, kan gitu kan? Ya. Tapi kalau membela kliennya begini, hari ini dalam membela klien seperti itu, tiba-tiba malamnya masuk kanal, masuk medsos lah, saya nggak paham tuh kanal-kanalan, tapi masuk medsos beritanya beda. Kalau memang pembahasan di medsos itu tentang diskusi ya, tentang materi, itu sudah sah-sah saja gitu loh. Tetapi kalau yang dibahas ini tentang keluar dari materi, misalnya membahas kenapa Abi sampai ditangkap, oh ini mainannya si ini, mainannya, terus bisa apa gitu loh kalau cuman begitu doang. Makanya saya sarankan ketika melihat menduga ada penyelewengan atau ada apa perlakuan yang tidak adil terhadap kliennya, laporkan gitu loh. Kami apalagi misalnya contoh nih, Abi ditangkap gara-gara Tovan ke DPR, laporkan gitu loh. Dan ya kami tidak akan diam kan gitu kan. Tapi kalau kami yang diminta untuk melapor nggak akan, karena buat kami itu nggak penting. Gitu. Coba Bang Rendro mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih pimpinan kami. Sebenarnya kalau kita lihat memang keterangan dari PH sebelah ini memang agak lucu ya. Kami sebenarnya sebagai pengacara muda, Tua. pengacara muda di bawah bimbingan pimpinan kami ini, kalau ikutin darah muda kami ini sempat agak naik sebenarnya. Melihat dari keterangan-keterangan yang lucu ini, karena kelihatan tidak profesionalnya begitu loh dalam membela kliennya gitu loh. Cuman lagi-lagi pimpinan kami memberi nasihat kepada kami, jadi lawyer itu seperti ini loh yang sebenarnya gitu loh. Jadi ya kebijakan itu dapat kami kami terima dari nasihat-nasihat dari pimpinan kami gitu loh. Jadi yang seperti itu hal yang kecil yang sangat-sangat cetek sekali bagi kami gitu, untuk kami tanggapi gitu loh. Jadi seorang lawyer, seorang pengacara ketika sudah membahas sesuatu yang tidak sesuai lagi atau tidak on the track lagi, kualitas pembelaannya itu dapat diragukan gitu loh menurut kami. Sangat dapat diragukan. Jadi secara logika saja bisa dapat kami simpulkan udah kehabisan materi untuk membahas sesuatu yang substansial gitu, yang seharusnya dia bahas, sesuatu yang on the track seharusnya dia bahas. Tetapi ini malah membuat tingkah-tingkah lucu yang seharusnya lawyer yang profesional itu tidak seperti begitu. Lawyer profesional itu menangkapi sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan fakta persidangan yang ada, sesuai dengan bukti yang ada, bukan malah mencari sensasi yang malah memperlihatkan dirinya itu setidak profesional itu loh. Jadi lagi-lagi pimpinan kami itu menasihatkan kami jadi lawyer itu ketika menanggapi sesuatu itu ya sesuai dengan fakta, data, dan tidak mencari sensasi. Nah itulah kualitas dari atau karakter dari kantor hukum kami gitu. Jadi sesuatu yang menurut kami tidak perlu atau menurut kami receh untuk ditanggapi, ya kami tidak akan menanggapi itu. Karena memang maaf,
maaf ngomong ya itu bukan bukan kualitas kami seperti itu. Terima kasih. Asik. Berarti mohon izin, berarti apakah untuk menjadi seorang lawyer yang profesional harus aktif di medsos seperti itu menurut Bang Rindo? Begini Bang. Untuk lawyer profesional itu mau aktif atau tidaknya di medsos itu ya tidak, saya boleh ngomong itu tidak harus. Jadi ketika dia ngomong mendapat respon positif dari banyak orang, dapat dinilai ini orang sebenarnya masyarakat Indonesia sekarang udah pintar-pintar, bisa menilai mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Jadi tidak perlu aktif, tapi responnya bisa dilihat gitu. Sekali dia berbicara, kualitas omongnya, kualitas atau substansi yang dia bicarakan itu bisa dilihat gitu. Dan ini bisa kita buktikan dari dukungan-dukungan yang kita terima saat ini. Semuanya udah pintar lah menilai gitu loh. Bisa kita lihat, mungkin dari para YouTuber juga bisa melihat kualitas jawaban dari pimpinan kami. Substansinya yang kami sampaikan, datanya yang kami sampaikan, faktanya yang kami sampaikan, beserta dalil-dalil hukumnya yang kami sampaikan. Ya, seharusnya seorang lawyer yang berkualitas, yang profesional itu mengedepankan itu daripada sensasi. Terima kasih. Berarti mungkin dari kualitas ini sepertinya netizen akan melihat juga ya terkait dengan isi tas. Wah, itu sudah dinilai oleh netizen saja. Kami tidak mau mengarah. Oke, udah kali ya? Udah Jadi- larut ya? Jadi saya tambahin sedikit nih Kang Ya, Heri. tambahin sedikit. Jadi ini jujur ya, kami menjawab semua pertanyaan teman-teman gitu ya. Tidak ada niat kami yang aneh-aneh lah gitu ya. Terus yang kedua, teman-teman ini pasti mengikuti ya. Kita itu, ini sih penilaian kita ya sambil bercanda di kantor itu. Kita itu menurut kita ya mengalami situasi normatif, saling berlawanan, adu argumen sesama kuasa hukum itu, ini jujur aja nih, lebih aktif dan lebih berbobot itu pada saat kita adu argumen dengan Pak Rohman dan kawan-kawan. Saat Pak Rohman masih membela Yosep. Ya. Itu kalau teman-teman lihat adu argumen kita tuh enak. Dari sisi Pak Rohman mengeluarkan argumen-argumen yang sifatnya materi untuk membela kliennya, dari sisi kita mengeluarkan argumen-argumen yang membela klien kita. Itu hidup jadinya, benar nggak? Ya. Hidup gitu. Semuanya enak. Beliau menyampaikan seperti ini, kami menyanggah seperti, dan itu dilakukan juga di pengadilan. Benar nggak? Ya. Dalam membela Pak Yosep mengeluarkan semua kemampuannya gitu ya. Hanya memang dari Pak Yosepnya memang yang kita lihat kurang dalam menunjukkan bahwa dia bukan sebagai pelaku gitu loh. Dan ditambah mungkin fakta sidang sudah kita sama-sama ketahui, saksi-saksi dan lain-lain menunjukkan bahwa beliau adalah pelaku. Tetapi pertarungan kita itu pertarungan yang benar-benar substansi gitu loh. Tentang materi yang sedang kita hadapi. Mau Pak Rohman ke Jakarta, saya nggak pernah bilang, wah jangan-jangan Pak Rohman ke Jakarta ini loba-loba. Nah, nggak pernah, karena buat kami pertarungan itu di pengadilan. Di luar itu kita seperti Bang Ahid bilang santai-santai saja gitu. Nah kita memang rada-rada gitu ya untuk yang sekarang ini gitu loh. Kita mau ngajak berkawan, waktu itu sempat ketemu saya kan di pengadilan Subang kalau nggak salah ya. Tapi ya pada saat ketemu juga fine-fine aja gitu loh. Saya pikir oh ya sudah, berarti fine-fine aja nih, kita kan bersahabat sama seprofesi. Ternyata setelah itu malamnya podcast beda lagi kan. Aduh kadang-kadang ya sudahlah, berarti memang kita ditakdirkan beliau menjadi kuasa hukum YMAA dan menjadi pengacara di wilayah berbeda, kami juga menjadi pengacara di wilayah berbeda gitu loh. Karena biasanya kami kalau menjalani profesi ini di dalam kita bertarung, tetapi di luar ya kita sama seprofesi gitu loh. Mana pernah
ada kalimat kami duluan yang memfitnah beliau, menjelek-jelekan beliau, mana ada? Atau ada dari tim kami? Nggak ada. Di sini Bang Ahid luar biasa disiplinnya kantor kita. Kata-kata yang keluar itu harus benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi nggak asal cuap, nggak asal apa gitu ya. Tetapi kami dalam menghadapi sesuatu selalu tim, nggak pernah yang namanya Tovan one man show, bener nggak? Iya. Bertiga, ada teman berempat. Jadi apa yang saya ucapkan sebagai pimpinan kantor, ini akan didengar, dilihat oleh tim saya, oleh Bang Ahid, oleh Bang Irwanda. Jadi kalau omongan saya ini tidak sesuai dengan hati saya, tidak sesuai dengan fakta, mereka semua bisa komplain. Karena buat saya tidak ada one man show, kita adalah tim. Gitu. Itu. Kang. Pak Hendrik mungkin ada? Pak Hendrik? Boleh? Cukup. Cukup. Ya. Udah lupa tadi. Oh, iya. Saya ada satu, Bang. Maaf. Ini mungkin terakhir nih. Masih nyambung dengan permasalahan tadi, ya. Jadi memang ada anggapan nih, Bang, bahwa beban pembuktian itu katanya memang semua terpulang kepada JPU, Bang. Ah, Iya. Padahal menurut saya ini namanya beban pembuktian di perkara pidana itu kan termasuk juga beban pembuktian dari PH-nya terdakwa menurut saya. Kecuali di perdata. Kalau perdata itu beban pembuktian memang ada di penggugat yang mereka yang mendalilkan dialah yang akan dan harus membuktikan. Nah, ini ada tersebar lah di medsos menyerang kita ya, kubu terdakwa. Kenapa katanya? Ada 50 CCTV, tapi yang dihadirkan kok hanya 3 CCTV. Nah, ya menurut saya ya tiga CCTV itu yang memang yang bisa dibuktikan oleh JPU untuk membuktikan dalilnya bahwa terdakwa ini memang bersalah. Nah, bagaimana Bang menurut pendapat Abang nih? Ya, saya jawab ya. Nah, jaksa ini menganggap bahwa 3 CCTV itu sudah cukup membuktikan keterlibatan salahnya terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan tadi. Kalau memang merasa bahwa tadi ada berapa 19 20 CCTV, ya hadirkan saja itu 20 CCTV untuk membela klien. Kan begitu. Sederhana saja logika berpikir. Nggak perlu jadi lawyer sudah bisa itu yang begitu. Gitu. Jadi maksud saya ayolah kita ajarin masyarakat ini untuk berpikir cerdas begitu ya. Analogi yang tepat. Jadi jangan ngawur kemana-mana begitu. Jadi memang betul beban pembuktian untuk apa namanya menuduh seorang terdakwa sebagai pelaku dan membuktikannya adalah tugas dari jaksa penuntut umum. Tapi membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti itu juga beban pembuktiannya adalah di kuasa hukumnya gitu. Jadi masing-masing antara jaksa dan kuasa hukum terdakwa adalah dalam posisi yang subjektif untuk membela masing-masing. Jaksa mewakili negara untuk menuntut, kuasa hukum mewakili kliennya untuk membebaskan begitu. Jadi itu saja dari kami, mungkin karena sudah malam ya, sudah cukup. Terima kasih Bang, buat izin sekalian aja nanti closing statementnya Bang dari Abang. silakan Bang Ahid. ya closing statement dari kami. Ya. Terima kasih kepada para netizen yang sampai saat ini masih mengawal kasus Subang, karena memang sejatinya masih ada tugas kita semua, bukan hanya kuasa hukum dari korban dan keluarga korban, tapi tugas semua masyarakat Indonesia yang peduli, masih peduli terhadap keadilan, masih peduli terhadap proses penegakan hukum. Mari sama-sama kita kawal untuk penuntasan kasus Subang ini. Masih ada 2 tersangka yang belum disidangkan, itu sama-sama kita dorong kepada jaksa penuntut umum agar jangan ragu, agar yakin, supaya segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan. P21 dulu, setelah itu baru disidangkan. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk mencari keadilan
itu kalau prosesnya sudah di persidangan, di litigasi adalah di persidangan, bukan cuap-cuap di luar. Jadi kalau cuap-cuap di luar, ya itu nanti bebasnya kliennya, bebasnya terdakwa itu ya di luar, bukan di persidangan begitu. Jadi halu jadinya nanti gitu ya. Jadi mari sama-sama kita bersikap cerdas, kita kawal kasus ini sampai tuntas. Jangan ragu, jangan takut. Kita bongkar kasus ini sampai tuntas dan keadilan harapan kita akan terjadi terutama untuk korban dan keluarga korban. Mungkin situ saja rekan-rekan semua dari kami ATS Law Firm. Semangat terus untuk kawal kasus Subang dan sehat Semangat. selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.